Selamat datang kembali di kanal YouTube Om Pius 43. Kali ini kita akan membahas buku yang ditulis guru studi kepemimpinan, yakni Warren Bennis, berjudul On Becoming a Leader yang terbit pada tahun 1989. Bennis adalah tokoh penting dalam kajian akademis tentang kepemimpinan. Namun, ia juga mempopulerkan subjek ini melalui buku-buku bestseller. Pada tahun 1985, ia menulis buku berjudul Leaders yang didasarkan pada observasi dan wawancara dengan 90 pemimpin Amerika. Mulai dari astronot Neil Armstrong hingga pendiri McDonald's Ray Kroc. Kesimpulan buku ini, kepemimpinan lebih penting daripada yang kita sadari, namun dapat dipelajari oleh siapa saja. Leaders adalah buku klasik bisnis yang menganalisis sifat kepemimpinan, sementara On Becoming a Leader bersifat lebih personal. Buku ini menanyakan bagaimana Anda bisa membuat kepemimpinan menjadi kebiasaan hidup, sementara dunia di sekitar Anda berubah begitu cepat. Buku kedua ini lahir dari dialog yang lebih mendalam dengan sejumlah kecil orang, total 28 orang, termasuk sutradara film Sidney Pollack, penulis feminis Betty Friedan, dan musisi sekaligus pendiri A&M Records, Herb Alpert. Apa itu pemimpin? On Becoming a Leader memberikan banyak wawasan berharga. Mungkin inti buku ini dan tema utamanya adalah pemimpin sejati tidak tertarik membuktikan diri. Di atas segalanya, mereka mampu mengekspresikan diri sepenuhnya. Membuktikan diri menunjukkan pandangan diri yang terbatas atau statis. Sementara pemimpin yang dengan terus-menerus mencari ekspresi diri yang maksimal harus bersedia melakukan reinventasi diri secara berkala. Bagi pemimpin versi Bennis, hidup bukanlah kompetisi, tetapi sebuah proses berkembang. Pendidikan formal dan struktur masyarakat sering menghalangi kepemimpinan. What we need to know gets lost in what we are told we should know. Atau, apa yang sebenarnya perlu kita ketahui kerap tersisi oleh apa yang diberitahukan kepada kita sebagai sesuatu yang seharusnya kita ketahui. Pembelajaran sejati adalah proses mengingat apa yang penting bagi Anda. Menjadi pemimpin adalah tindakan untuk semakin menjadikan diri Anda yang sejati. Kepemimpinan adalah keterlibatan dengan hidup itu sendiri, karena menuntut agar visi unik Anda tercapai, dan itu biasanya melibatkan seluruh hidup. Ketika orang menolak dengan alasan mereka tidak bisa atau tidak ingin memimpin, biasanya yang mereka pikirkan adalah manajemen dan pidato, namun kepemimpinan bervariasi seperti orangnya. Pertanyaan utamanya bukanlah apakah Anda akan terbebani, melainkan bagaimana Anda ditantang untuk keluar dari mediokritas dan konformitas, serta benar-benar memimpin diri sendiri. Menurut Bennis, menjadi pemimpin melibatkan pembelajaran berkelanjutan dan rasa ingin tahu yang tak pernah mati. Visi yang memikat. Pemimpin pertama-tama mendefinisikan realitas mereka, apa yang mereka percaya, kemudian mulai mengelola mimpi mereka. Berikutnya, mengembangkan kemampuan untuk mengkomunikasikan visi itu dan menginspirasi orang lain untuk mengikutinya. Toleransi terhadap ketidakpastian dan mengambil risiko, yaitu tingkat keberanian. Integritas pribadi, yaitu pengetahuan diri, keterbukaan, kedewasaan, dan menerima kritik. Menjadi unik, orisinal, yakni pemimpin belajar dari orang lain, tapi tidak dibuat oleh orang lain. Reinventasi, yaitu untuk menciptakan hal-hal baru. Terkadang seseorang perlu menciptakan ulang dirinya sendiri. Anda mungkin dipengaruhi oleh gen dan lingkungan, tetapi para pemimpin mengambil seluruh pengaruh tersebut dan membentuk sesuatu yang unik. Mengambil waktu untuk berpikir dan merenung, yang membawa jawaban dan menghasilkan resolusi. Gairah terhadap janji hidup, yakni keyakinan pada yang terbaik bagi diri sendiri dan orang lain. Melihat kesuksesan dalam langkah-langkah kecil sehari-hari, bukan menunggu kesuksesan besar yang datang bertahun-tahun kemudian. Dan terakhir, menggunakan konteks hidup Anda, bukan menyerah padanya. Apa maksud poin terakhir ini? Bennis percaya bahwa kehidupan bisnis Amerika akhir abad ke-20 sebagian besar tentang manajemen ketimbang kepemimpinan, dengan fokus pada hal-hal kecil dan hasil jangka pendek. Pesannya, berhentilah menjadi produk konteks Anda dari tempat dan waktu tertentu Anda. Anda bisa melihat konteks sebagai latar untuk mengembangkan kejeniusan Anda, atau membiarkannya mengekang pikiran Anda. Dalam banyak hal, jalan hidup seorang yang terdorong, driven, justru merupakan jalan yang mudah, karena tidak menuntut banyak pemikiran. Jalan pemimpin diambil secara sadar, mungkin lebih menantang, tetapi membawa potensi dan kepuasan yang jauh lebih besar, belum lagi kesehatan yang lebih baik.
Untuk memimpin, Anda harus menyatakan kemerdekaan dari penilaian orang lain, budaya, dan zamannya. Anda harus memilih hidup di dunia, namun di luar konsep yang sudah ada. Pemimpin tidak hanya mengikuti aturan budayanya. Mereka menciptakan konteks baru, hal baru, cara baru dalam bertindak dan menjadi. Integritas pribadi, visi yang memikat, dan kemampuan menikmati risiko serta ketidakpastian adalah ciri kepemimpinan. Bennis memberi contoh Norman Lear, penulis produser televisi yang merevolusi televisi Amerika. Ia membuat acara seperti All in the Family dan Cagney and Lacey. Untuk pertama kalinya, acara TV menampilkan orang Amerika nyata, bukan koboi, detektif swasta, atau keluarga karikatural. Lear melihat dunia yang menunggu untuk diekspresikan, dan ia mengekspresikannya. Acara-acaranya tidak hanya memecahkan pola lama, tapi juga sukses bertahun-tahun. Dalam penilaian Bennis tentang Presiden Amerika, ia melihat Johnson, Nixon, dan Carter sebagai orang yang terdorong oleh sejarah pribadi mereka sendiri. Sebaliknya, Roosevelt, Truman, Eisenhower, dan Kennedy memiliki kemampuan reinventasi diri dan hidup di masa kini untuk membentuk masa depan Amerika. Lincoln adalah presiden terbesar karena fokus pada kemungkinan yang saat itu tampak jauh, mengakhiri perbudakan, dan mempertahankan persatuan negara. Episode-episode depresinya yang mendalam tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan besarnya tujuan-tujuan tersebut. Bennis yakin bahwa dunia sangat membutuhkan pemimpin. Ia menulis On Becoming a Leader ketika kepemimpinan ekonomi Amerika sedang mendapat tantangan serius. Kita mungkin lupa, tapi pada akhir 1980-an, Jepang tampaknya sempat melampaui AS dalam produksi, kekayaan, dan inovasi. Mungkin Amerika mendengar Bennis dan teoretikus kepemimpinan lainnya, karena kebangkitan ekonomi Amerika kemudian ditandai oleh obsesi pada inovasi dan kualitas, serta kesadaran bahwa perusahaan maju dengan membantu para karyawannya mencapai potensi penuh mereka. Dibutuhkan seseorang sekelas Bennis untuk menyoroti keterkaitan antara pengetahuan diri dan keberhasilan bisnis. Namun kaitan ini kini mulai diterima secara luas. Jenis baru pemimpin tidak puas hanya menjalankan pekerjaan atau perusahaan, tetapi terdorong untuk menemukan wadah bagi visi pribadi mereka tentang dunia. Kini, banyak perusahaan hanya bisa menarik dan mempertahankan orang terbaik dengan menawarkan lebih dari sekadar uang atau prestis. Mereka memberi kesempatan untuk membuat sejarah. Contoh, moto peritel internet Amazon.com. Work hard, play hard, change the world. Bennis barangkali telah melakukan sebanyak siapapun dalam menghancurkan mitos tentang pemimpin sebagai sosok pahlawan yang dilahirkan, bukan dibentuk. Pada dasarnya, kepemimpinan adalah sebuah pilihan dan menuntut kita untuk memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Kita hidup dalam suatu demokrasi kepemimpinan, di mana setiap orang dapat memimpin dengan caranya sendiri. Ketika semakin banyak orang memahami apa arti kepemimpinan dan diajarkan untuk mencapai potensi mereka, mungkin dapat diperkirakan bahwa kompetisi akan meningkat ke tingkat tidak masuk akal. Namun, kompetisi muncul ketika semua orang berjuang untuk menang dalam hal yang sama, sedangkan visi pribadi bersifat unik. Menjadi pemimpin berarti mengklaim kekuatan dan keyakinan yang muncul dari menjadi sosok yang tidak tergantikan.